Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan seorang pembunuh berdarah dingin yang salah menargetkan korban yang ternyata adalah seorang bos gangster paling ditakuti di kota. Lantas bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil berwarna putih yang di dalamnya ada seorang pria yang kita sebut saja sebagai Bejo. Di mana Bejo adalah seorang pria yang memiliki hobi yang sangat di luar nalar, yaitu membunuh orang. Di mana si Bejo tengah asik mencari korban yang akan dia bunuh. Lalu tak lama dia menemukan pengendara random yang langsung dia tabrak. Di mana si pengendara langsung turun dari mobil untuk meminta pertanggungjawaban si Bejo. Namun naasnya si pengendara bertemu dengan orang yang salah. Di mana Bejo langsung membunuhnya dengan sangat brutal. 오밤중 이렇게 세게 달려요. Keesokan harinya terjadi sebuah kemacetan yang disebabkan oleh Bejo semalam, di mana di tengah kemacetan tersebut ada seorang polisi bernama Taesok. Taesok adalah seorang polisi yang memiliki jiwa dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Begitupun juga dengan teman di sampingnya, di mana mereka polisi yang suka menjalani tugas sebagaimana mestinya, seperti mengayomi masyarakat dan lain-lain. Mereka tidak mengenal di depan ataupun di belakang kamera, karena mereka akan memihak kepada orang yang membutuhkan keadilan, baik itu statusnya biasa maupun penguasa. Dan bagi mereka, keadilan tidak bisa dibeli dan ditundukkan oleh harta maupun tahta. Keadilan hanya bisa dibeli oleh hati nurani yang paling dalam, Saik. 승진도 하고 여보 씨야 동네방네 울려면 한 놈도 안 더러운 세상. 그러게 말이. Singkat cerita, Taesok melihat beberapa gangster berandalan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, yang membuatnya sangat kesal lalu mengusir mereka semua. Setelah itu, Taesok akan masuk ke dalam sebuah time zone, namun sayangnya dia dihalangi oleh beberapa berandalan yang membuatnya kembali kesal. Kemudian ada salah seorang gangster yang mencoba untuk menyogok Taesok agar dia tidak masuk ke dalam time zone, dan itu adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh si gangster karena Taesok bukanlah polisi korup yang menerima uang kotor, di mana Taesok langsung menolaknya dengan tegas lalu memberikan sedikit pelajaran kesehatan kepada mereka semua. 지나가세요. 경찰입니다. 비킵니다. 형님, 아니 오늘은 좀 길도 막히고 깡좀 가세요 좀. 응? 뭘로 먹어? 야 있다 이 새끼야. Scene berpindah kepada seorang pria yang sedang memukuli sebuah samsak, di mana pria itu bukanlah pria konvensional pada umumnya. Hal itu bisa dilihat dari postur tubuhnya yang besar dan terdapat beberapa tato di bagian kedua tangannya, yang ternyata dia adalah seorang bos gangster penguasa di kota tersebut. Dia memiliki nama Dongso yang terkenal akan kekuatan fisik yang benar-benar kuat dan juga kebrutalan dalam menyiksa setiap rivalnya. Kembali kepada Taesok yang sedang menegakkan keadilan dengan menangkap seorang penjual kupon berhadiah ilegal, di mana seseorang tersebut adalah anak buah dari Dongso yang ditugaskan untuk menjalankan bisnis ilegalnya. Lalu tak lama Dongso sudah mengetahui bahwa anak buahnya telah ditangkap oleh Taesok, yang membuatnya sangat kesal lalu menghubungi seseorang yang ternyata adalah bos dari Taesok yang kita sebut saja sebagai Asep, di mana Dongso meminta kepada si Asep agar anak buahnya yaitu Taesok tidak mengganggu bisnisnya lagi. 충성. 변호사 사든지 말든지 네 맘대로 하시고. 나오세요. 네, 접니다. 그 떨어지는 상품권 깡하지 말라 그랬잖아. 그건 그 시발놈한테 물어보시고 받아 드시면서 이러면 안 되죠. Di sisi lain, Taesok yang sedang membawa anak buah Dongso yang sebelumnya ia tangkap, tiba-tiba saja ia dihubungi oleh bosnya yaitu Asep, di mana Asep menanyakan perihal keberadaan Taesok saat ini. Lalu Taesok menjawab dengan nada yang kurang sopan bahwa dirinya sedang menuju TKP pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh si Bejo. Kemudian langsung menutup telepon itu sebelum si Asep membicarakan perihal Dongso. 가는 중입니다. 끊어요.
Singkat cerita, Taesok sudah berada di TKP pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh Bejo pada awal film, di mana ia melihat korban yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang sungguh mengenaskan, dengan tubuh penuh tusukan senjata tajam di bagian badan belakang, yang membuat Taesok sangat kaget lalu mencari petunjuk perihal kronologi yang sebenarnya terjadi. Tak lama, Taesok menemukan sebuah petunjuk, yaitu mobil bagian belakang korban yang lecet, di mana ia menduga bahwa penyebab kematian si korban adalah pertikaian karena insiden mobil yang ditabrak hingga lecet. 새벽 3시에서 5시 사이. 피해자 신원 확인됐어요? 지금 차라리 그랬으면 좋겠다 우발적으로. Di waktu yang sama, Dongso sedang bertemu dengan salah satu bos gangster di kota tersebut, yaitu Sangdo, di mana ia menemui Sangdo untuk memberikan peringatan karena sudah menjalani bisnis di luar peraturan yang telah ditetapkan. Namun bukannya meminta maaf, Sangdo malah cengengesan yang membuat ajudan Dongso sangat jengkel lalu ikut berbicara. Di mana ajudan dari Sangdo juga ikut berbicara, sampai akhirnya terjadilah sebuah cekcokan di antara mereka, yang membuat Dongso sangat murka lalu memberikan sedikit pelajaran kepada kedua ajudan tersebut karena mereka sudah lancang ikut campur di hadapan dua orang bos yang pada saat itu sedang berbicara, di mana ajudan dari Sangdo diberikan pelajaran sedikit lebih keras dengan dicabutnya dua gigi bagian depan oleh Dongso. 달달한 거 맛있다고 자꾸 먹으면 탈. 내가 뭐 김치냉장고냐? 미쳐놓고 백 없는 나는 부형님이 친구라고 참고 계신가? 어떤 거군? 차원이 다릅니다. 이라고 진짜. 여기 좀 맨 남은 거 나눠주면서 뭐 Di sisi lain, Taesok dengan timnya sedang rapat bersama dengan si Asep untuk membahas perihal pembunuhan yang belakangan ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Di mana Taesok menduga bahwa semua pembunuhan yang terjadi dilakukan oleh orang yang sama. Karena dari ketiga korban terdapat sebuah luka yang disebabkan oleh pisau yang memiliki ukuran sama. Namun sayangnya si Asep tidak sependapat dengan dugaan Taesok karena belum memiliki cukup bukti yang kuat. Sampai-sampai membuat mereka berdua sedikit mengalami perselisihan. 네가 뭔데 임마 남에 관할 사건들 이거 무차별 살인치고 너무 용의주도하잖아요. 아무거나 막 갖다 엮게. 아니, 그래서 일주일 혹은 열흘 텀으로 지금 살인 현장 출동하다 말고 남의 집 오락실을 덮. 조폭이나 살인범이나 승진하고 싶어서 그러냐? 승진. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, setelah menemui Sangdo, Dongso meminta kepada ajudannya untuk membawa semua anak buah karena ia ingin pulang sendiri menggunakan mobilnya. Namun ketika sedang berada di tengah perjalanan, mobil Dongso ditabrak oleh seseorang dari belakang yang membuatnya langsung keluar untuk mengecek keadaan mobilnya yang ternyata ditabrak oleh si Bejo, di mana Dongso menganggap insiden yang terjadi hanyalah sebuah perkara kecil lalu mempersilahkan Bejo untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba 상도가 하는 짓은 좀 그래도 이거 길이 너무 미끄러워서요. 뭐 괜찮은 것 같은데 그냥 가십시오. si Bejo langsung menyerang Dongso sangat brutal dengan memberikan beberapa luka tusukan di bagian tubuhnya. Namun sayangnya hal itu belum mampu untuk merobohkan Dongso yang membuat si Bejo seketika itu pula menjadi bingung karena baru kali ini ada korban yang mampu bertahan dari tusukan pisaunya. Di sini Bejo belum mengetahui bahwa korbannya kali ini adalah seorang bos gangster yang paling ditakuti di kota tersebut karena memiliki kemampuan dan juga kekuatan yang luar biasa. Hal itu bisa dibuktikan dengan Dongso yang mampu memberikan perlawanan hingga membuat si Bejo kewalahan. Sampai-sampai akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari sana dengan menggunakan mobil, kemudian menabrak Dongso hingga pingsan. 너 일로 와. Singkat cerita, Dongso sudah berada di rumah sakit untuk menjalani operasi karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Namun di sisi lain, semua bawahan Dongso sudah mengetahui apa yang telah terjadi kepada bos mereka, di mana ajudan dari Dongso mengira bahwa yang melakukan itu semua adalah gangster dari pihak Sangdo, karena belakangan ini terjadi perselisihan di antara mereka. Oleh sebab itu, ajudan Dongso bersama dengan anak buahnya langsung menyerang markas Sangdo hingga porak-poranda. Namun sayangnya, ajudan dari Sangdo berhasil menyelamatkan diri dari serangan tersebut.
lalu scene berpindah kepada si Bejo yang sedang mengobati lukanya sehabis bertarung dengan Dongso, di mana Bejo mendapatkan luka tusukan di bagian bahu yang membuatnya sangat kesakitan karena mengalami robekan yang cukup lebar, sehingga membuat Bejo harus menutupi robekan tersebut dengan cara yang bisa dibilang sangat di luar nalar, yaitu dengan menggunakan sebuah staples. Lalu tak lama Bejo sudah selesai mengobati lukanya, di mana dia langsung mencari bahan makanan yang bisa dimakan dan telah berhasil menemukan seekor hewan milik seseorang. Namun sayangnya Bejo kegap yang membuatnya mau tidak mau harus membunuh seseorang tersebut. Keesokan harinya, Dongso sudah pulih dan sedang bertemu dengan ajudannya untuk memberitahu bahwa yang menyerang semalam bukanlah dari pihak Sangdo, melainkan dari orang random yang tidak memiliki motif apapun. Kemudian Dongso memberikan beberapa ciri-ciri yang ia ingat tentang perilaku penyerangan, yaitu Bejo, lalu menyuruh sang ajudan untuk mencari orang tersebut. Namun tak lama datang Taesok ke ruangan Dongso yang membuat suasana di sana menjadi sedikit tegang, di mana Taesok menyinggung soal Dongso sebagai bos gangster paling ditakuti. Namun kini harus terbaring di rumah sakit karena diserang oleh satu orang saja. Di sini Dongso tak mau kalah, di mana dia juga menyinggung Taesok sebagai seorang polisi yang tidak becus dalam menangkap seorang penjahat. 이 새끼 칼 맛이 좀 달라. 그러니까 나 친한 사이 환자분이 졸라게 안 좋은 거 저거 계신데 여기 병원에서 신고가 들어와가지고 거기가 쪽팔리시겠어. 명색이 짭센. Kemudian Taesok bertanya kepada Dongso perihal kronologi yang sebenarnya terjadi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Namun sayangnya Dongso tidak ingin memberitahu sedikit pun informasi yang membuat Taesok sedikit kesal, lalu memutuskan untuk mencari petunjuk dengan cara mengecek mobil Dongso yang dipakai di malam penyerangan, di mana Taesok menemukan sebuah petunjuk, yaitu mobil Dongso yang ditabrak dari belakang sebelum penyerangan terjadi, yang membuat Taesok semakin yakin bahwa orang yang menyerang Dongso adalah orang yang telah melakukan pembunuhan berantai belakangan ini. 나한테 싹 다 얘기해 보세요. 내가 넘어져가지고 조금 다쳤어. 아이 재수없는 놈이 이렇게 뒤로 자빠져. 알았어 끊어봐. Di lain sisi, Sangdo telah mengetahui perihal insiden penyerangan terhadap Dongso, di mana ia langsung menjenguk Dongso di rumah sakit dengan membawa sebuah bunga. Di sana, Sangdo menyinggung Dongso sebagai bos gangster yang masuk rumah sakit karena diserang oleh satu orang. Hanya itu, Sangdo juga menyinggung penyerangan yang dilakukan oleh pihak Dongso kepadanya, yang menyebabkan banyak sekali anak buah Sangdo yang harus dirawat di rumah sakit, di mana Dongso berjanji kepada Sangdo bahwa ia akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, dengan membiayai semua pengobatan yang harus dikeluarkan. Mendengar hal itu membuat Sangdo malah ngelunjak, di mana dia meminta bagian atas wilayah yang dikuasai oleh Dongso. 내가 니를 못 보겠다 내가. 역사의 인지도 모르기 전에 이렇게 일을 이렇게 만드는 불구된 애가 한둘이 아니야. 내가 위로 오면 섭섭하지 않게 보내줄게. 야 나도 진짜 궁금하다. 건날에 칼이라 처먹고 다니고 아이고. Di waktu yang sama, Taesok menemui bosnya yaitu Asep untuk meminta kewenangan penuh atas kasus yang terjadi pada Dongso, di mana kasus tersebut adalah sebuah kunci untuk menemukan dalang dari kasus pembunuhan yang lain, karena Dongso adalah satu-satunya korban yang berhasil selamat dari serangan yang dilakukan oleh si Bejo. Namun sayangnya si Asep tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Taesok, melainkan memberikannya kepada tim kepolisian lain yang membuat Taesok seketika itu pula menjadi sangat kesal, sampai membuatnya menyinggung soal hubungan Asep dan Dongso, yang ternyata Taesok sudah mengetahui bahwa Asep seringkali menerima uang suap dari Dongso untuk melindungi bisnisnya, yang membuat Asep menjadi sangat marah. 내가 한 방에 싹 잡아낸다니까. 왜 남의 집 쓰레기는 또 안겠다고 나. 2시간 수술받고 겨우 살아났다는데. 장동수 건은 조폭 사건이니까 경기 이남에서 제일 큰 조폭 두목을 찌르니까 이거 나가. Di sisi lain, Bejo sedang menikmati sebuah kopi untuk memperlancar aliran darah. Lalu tak lama dia melihat ada seorang bapak-bapak yang berdebat dengan istrinya lewat telepon, di mana sang istri meminta kepada suaminya untuk pulang karena pada malam itu tepat hari kelahiran anak mereka. Namun sayangnya sang suami tidak bisa pulang karena ia masih bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan. Dan lagi pula sang suami tidak menganggap bahwa hari ulang tahun anaknya sebagai hari yang istimewa. Di sisi lain, Bejo yang sedari tadi menguping pembicaraan si
si bapak membuatnya sangat kesal. Sampai-sampai membuat Bejo merasa bahwa si suami adalah target selanjutnya yang sangat pas untuk dikirim ke lubang 2 kali 3 meter, di mana Bejo langsung membunuh si suami dengan sangat kejamnya. Namun di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Dongso sedang membuat sketsa wajah si Bejo dengan dibantu oleh pekerja seni. Kemudian setelah jadi, Dongso langsung menyuruh ajudannya mencari Bejo dengan menggunakan sketsa wajah yang telah dibuat. 지금 애 새끼 생일이 중요해. 이게 말이야. 이제 뭐가 가늘게 쭉 뻗었어. 경찰보다 먼저 찾아야 돼. Kembali kepada Bejo yang mengambil mobil milik sang suami yang sebelumnya dia bunuh, yang ternyata di dalamnya ada sebuah kue ulang tahun yang telah dipersiapkan, di mana Bejo langsung memakan kue tersebut dengan wajah psikopatnya. Lalu tak lama muncul seseorang pria dari dalam box mobil yang ternyata adalah teman dari sang suami yang sebelumnya telah dibunuh oleh Bejo, di mana kemunculan pria tersebut adalah mimpi buruk karena Bejo langsung membunuhnya dengan sangat brutal, sampai-sampai membuat Bejo tidak menyadari bahwa pisau yang digunakannya terlempar keluar mobil, di mana hal itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Bejo karena keberadaannya akan segera diketahui oleh Dongso. Di sisi lain, Taesok sedang menemui Dongso untuk menangkapnya karena ia sudah menemukan bukti perihal bisnis ilegal yang dijalani oleh Dongso. Namun hal itu hanyalah sebuah getakan yang dilakukan oleh Taesok supaya Dongso mau memberitahu soal Bejo, karena hanya dialah satu-satunya orang yang mengetahui perihal ciri-ciri yang dimiliki oleh Bejo. Namun sayangnya Dongso tetap tidak ingin memberitahu informasi sedikit pun yang membuat Taesok sangat kesal. Kemudian Taesok berencana untuk mengambil rasa empati yang dimiliki oleh Dongso dengan menceritakan insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Bejo belakangan ini yang sudah memakan banyak sekali korban. 이제 좀 말해봐봐. 아는 대로 다 말해. 내가 그러면은 이번 윗선에다 줄 대고 있으니까 나 같은 너 찌른 새끼 보통 사이코패스들하고 달라. 오죽하면 너 같은 새끼까지 건드렸겠네. 내가 딱 잡아가지고 검찰 넘기고 그게 끝이다. Singkat cerita, Dongso sedang bertemu dengan ajudannya yang berhasil menemukan mobil dan pisau yang digunakan oleh Bejo dalam menjalani aksi bejatnya, di mana kedua barang tersebut akan semakin mempermudah Dongso dalam menemukan keberadaan si Bejo. Kemudian Dongso langsung menghubungi Taesok untuk memberitahu perihal penemuannya, yang menandakan bahwa Taesok berhasil mengambil rasa empati Dongso. Namun sayangnya Dongso hanya memberitahu perihal mobil yang digunakan oleh Bejo, sedangkan pisaunya dia sembunyikan karena barang tersebut adalah bukti yang kuat untuk mendapatkan Bejo. 분양받으려고 줄 서 있던 사람들이 아무래도 형님 그날 사건 뒤로 이 새끼 차? 뭐 간이 그걸 버린 건지 나 장동수요. 사건 알지? 근데 왜? 거기서 그 새끼 차를 찾았거든. Kemudian Dongso dan Taesok bertemu langsung untuk membahas perihal Bejo, di mana Dongso menceritakan kepada Taesok perihal reputasinya yang turun sebagai bos gangster paling ditakuti di kota yang disebabkan penyerangan si Bejo, yang membuat Dongso mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh sebab itu, Dongso berencana membunuh Bejo lalu membawanya ke muka umum untuk memperbaiki reputasinya yang menurun. Namun sayangnya Taesok tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena Bejo harus diadili di mata hukum yang berlaku, yang membuat mereka akhirnya sedikit cekcok karena berbeda pandangan. Maka dari itu Dongso menawarkan sebuah kesepakatan kepada Taesok, di mana orang pertama yang berhasil menemukan keberadaan Bejo, maka orang tersebut memiliki hak penuh terhadapnya. Mendengar hal itu membuat Taesok langsung menyetujuinya, di mana hal itu menandakan bahwa mereka berdua memutuskan untuk saling kerjasama dalam menangkap Bejo. 나쁜 놈 둘이 그 새끼 찾기. 내가 지금 너 바로 체포할 수도 있어. 새끼를 잡고 싶거든. 우리 애들 쓰고 또 도울 일 있으면 돕고. Kemudian Dongso langsung memberikan sebuah sketsa wajah milik Bejo kepada Taesok sembari menjelaskan perihal ciri-cirinya. Namun sayangnya Dongso tidak bisa menjelaskannya secara detail karena insiden terjadi pada malam hari ketika sedang hujan deras, di mana Taesok memaklumi hal itu. Lalu tak lama Dongso memberikan sebuah walkie-talkie untuk mereka berkomunikasi lebih lanjut, yang membuat Taesok seketika itu pula menjadi tak percaya bahwa pada akhirnya dia harus bekerja sama dengan seorang bos gangster paling ditakuti untuk menangkap
menangkap Bejo. Namun sayangnya aktivitas yang mereka lakukan sudah direkam oleh Dongso secara sengaja dengan tujuan agar Taesok tidak mengingkari kesepakatan yang mereka sudah buat. Apabila Taesok mengingkarinya, maka Dongso akan memberikan rekaman tersebut kepada pihak kepolisian sebagai bukti bahwa Taesok telah bekerja sama dengan seorang bos gangster. Dimana karena hal itu tentu membuat Taesok sangat kesal, kemudian berjanji bahwa dia akan menghajar Dongso setelah menyelesaikan masalah Bejo. 이뻐 재밌네. 깡패가 형사랑 장 사장님이 이렇게 녹음하느라 이제 나랑 한 배를 탔는데 이 정도 어서 잔대가리를 그. 너부터 쳐놔줄게 이 개새끼야! Kemudian masing-masing dari Taesok dan Dongso memberitahu bawahan mereka terkait kesepakatan yang telah dibuat, di mana Taesok menjelaskan kepada bawahannya bahwa mereka dapat menyelesaikan banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bejo dengan bantuan Dongso. Namun mereka harus menemukan sebilah pisau yang digunakan oleh Bejo untuk membunuh para korbannya, karena pisau itu pasti ada sidik jari Bejo dan bekas darah para korban yang bisa dijadikan bukti yang sangat kuat untuk memecahkan kasus. Sedangkan di sisi Dongso, dia juga akan memanfaatkan polisi sampai nantinya tidak dibutuhkan lagi, karena pihak kepolisian memiliki ahli forensik yang dapat mempermudah menemukan keberadaan Bejo. 중반 성인 남자 평균 키 지금 아니면 늘 준비돼 있다는 뜻이죠. 무감 있는데 그날로 광수대들 밀고 들어가가지고 따져 하나 가지고 사람 못 찾아. 단물 빠지면 뱉을 거야. 경찰 도움도 좀 받고 살아야지. Singkat cerita, Taesok bersama dengan anak buahnya sudah berada di tempat penyimpanan mobil milik Bejo yang sebelumnya berhasil ditemui oleh Dongso, di mana Taesok langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari petunjuk apapun itu, baik sidik jari ataupun helaian rambut, supaya mereka tahu identitas Bejo yang sebenarnya. Tak hanya itu saja, mereka juga mengecek setiap CCTV yang ada di TKP pembunuhan yang dilakukan oleh Bejo. 나오겠두가 아니라 나와야 돼 무조건. 키는 건 장동수한테 맡기고 개미굴, 장동수, 덤프트럭으로 이어져 알려진 살인 사건은 내 건인데 분명 타 지역 살인 사건들도 챙기고. Di sisi lain, Dongso menyuruh ajudannya untuk membunuh Sangdo dengan menggunakan sebilah pisau milik Bejo yang sebelumnya berhasil mereka temukan, di mana Dongso memanfaatkan pisau itu untuk mengkambing hitamkan Bejo supaya dialah yang akan menjadi tersangka atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Sangdo. Dongso melakukan hal itu untuk menjaga nama baik sekaligus memanfaatkan situasi yang sedang terjadi, karena dia sudah sangat dongkol dengan Sangdo yang bertingkah seenaknya di dalam dunia pergangsteran. 결국엔 우리가 잡을 수밖에 없어. Keesokan harinya, Taesok menemui sahabat baiknya bernama Cha Seo yang bekerja di bagian ahli forensik, di mana ia berhasil menemukan helaian rambut dan juga darah dari dalam mobilnya Bejo. Kemudian Taesok meminta kepada Cha Seo untuk mengidentifikasi siapa pemilik dari rambut dan juga darah tersebut. 뭐 하는 거야 여기서? 이거 좀 알아봐줘봐. 찐 거야. 감식 좀 해줘봐. 아이 세상 더럽잖아. Singkat cerita, kematian Sangdo sudah menjadi viral yang membuat dunia kepolisian menjadi geger, di mana Cha Seo diperintahkan oleh atasannya untuk mengidentifikasi kematian Sangdo yang disebabkan oleh sebuah pisau. Di sini Cha Seo menemukan sebuah kenjanggalan karena pisau yang digunakan oleh pelaku sengaja ditinggal di TKP. Kemudian di sisi Taesok, dia bersama dengan rekan timnya mendapatkan teguran keras dari atasannya secara langsung, karena sampai saat ini belum mendapatkan informasi sedikit pun perihal insiden pembunuhan yang terjadi yang membuat korban terus bertambah. 범행 도구를 보란 듯이 두고 왔네. 이거 어떡할 거냐고! 뚫린 입 컴퓨터에 대가리만 쳐박고 있지 말고 그건 개똥이라도 좋으니까 좀 물고. Kemudian Cha Seo menghubungi Taesok untuk memberitahu soal hasil identifikasi darah dan juga rambut yang ternyata di dalam darah tersebut terdapat DNA dari para korban pembunuhan sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Taesok sangat senang karena dugaannya selama ini terbukti bahwa pembunuhan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh satu orang, yaitu Bejo. Lalu tak lama Cha Seo juga memberitahu soal pembunuhan yang terjadi pada Sangdo, di mana dia menemukan sebuah pisau yang terdapat DNA para korban pembunuhan seperti sampel darah yang diberikan oleh Taesok, hingga membuat Taesok sangat kaget. Namun dia menyadari bahwa dalang dari pembunuhan Sangdo bukanlah Bejo, melainkan Dongso yang sedang memanfaatkan situasi supaya Bejo dijadikan sebagai tersangka. 네가 준 거 결과 나왔는데 살해된 피해자들 유전자가 거의 다 나왔어. 안 나왔다고. 지금 그게 중요한 게 말해. 화상도 현장에 있던 한 놈이 다 죽였단 소리잖아.
Kemudian Taesok langsung mendatangi Dongso untuk memberikan sedikit pelajaran kesehatan. Karena apa yang dilakukan oleh Dongso membuat Taesok harus ditegur keras oleh atasannya secara langsung. Namun sayangnya Dongso pastinya tidak akan tinggal diam, di mana dia langsung membela diri dengan menghajar Taesok hingga akhirnya terjadilah sebuah pertarungan di antara mereka yang membuat Taesok harus kalah di tangan Dongso. Lalu tak lama Dongso mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Sangdo. Mendengar hal itu membuat Taesok seketika itu pula menjadi sangat kesal. Kemudian berjanji akan segera menangkap Dongso setelah kasus bejo berhasil diselesaikan. 강동수! 이 새끼야! 아주 경찰하고 깡패 새끼하고 네가 호상도 주겠지. 저 양아치 새끼 믿은데. 지나가는 개가 웃겠네. 내가 따로 수사할 거야. Di sisi lain, Bejo sudah mengetahui bahwa pisau miliknya digunakan oleh orang lain untuk membunuh Sangdo. Dimana karena hal itu membuat Bejo sangat kesal karena dirinya dijadikan tersangka atas pembunuhan yang sebenarnya dia tidak lakukan. Oleh sebab itu, dia langsung mendatangi kediaman Sangdo yang pada saat itu sedang berduka. Dimana Bejo langsung bertemu dengan ajudan Sangdo untuk memberitahu bahwa pelaku pembunuhan bos mereka bukanlah dirinya, melainkan Dongso yang sengaja membunuh Sangdo dengan menggunakan pisau miliknya. 따라서 경찰은 이번 사건을 계기. 저건 내가 한 게 아닌데. 형님 여길 다 오시고. Setelah mendatangi kediaman Sangdo, Bejo memutuskan melakukan aksi bejat yang kesekian kali untuk memuaskan hasrat membunuhnya, di mana dia langsung menabrak orang random dari belakang sehingga orang tersebut keluar dari dalam mobil. Kemudian Bejo langsung menikam orang tersebut yang sudah dipastikan bahwa dia akan mati. Di waktu yang sama, Dongso sedang bersama dengan Taesok untuk mencari petunjuk lebih dalam perihal Bejo dengan membongkar mobilnya, di mana mereka berdua menemukan sebuah petunjuk baru, yaitu bercak darah yang berada di bagian setir mobil. Kemudian Dongso menduga bahwa bercak darah itu adalah milik Bejo karena pada saat penyerangan ia berhasil melukainya. Namun tiba-tiba 쫓던 개새끼 되는 거야. 그러니까 죄 짓지 말고 살아 이 새끼야. 칼 맞은 놈도 있고. 방금 너도 그 새끼 찔렀다 그랬지? 왜? terjadi sebuah serangan dari kelompok gangster yang membuat Dongso dan Taesok mau tidak mau harus melawan mereka semua dengan bekerja sama. Namun karena kalah jumlah membuat Taesok sedikit kewalahan menghadapi semua pasukan gangster, tapi tidak dengan Dongso yang mampu menghabisi satu persatu pasukan gangster yang menyerangnya, di mana penyerangan tersebut dipimpin oleh ajudan Sangdo yang menuntut balas atas kematian bos mereka. Lalu tak lama ajudan Sangdo mendapatkan momen yang pas untuk membunuh Dongso dengan menusuknya. Namun sayangnya Dongso mampu menahan serangan itu, lalu memberikan pukulan keras kepada ajudan Sangdo. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menghabisi semua pasukan yang dibawa oleh ajudan Sangdo dengan bekerja sama yang cukup baik, di mana Taesok berhasil membunuh ajudan Sangdo dengan menggunakan sebilah pisau. Namun naasnya, Taesok nampak terlihat menyesal karena sudah melakukan pembunuhan yang mungkin seharusnya dia tidak lakukan, di mana karena hal itu membuat Dongso langsung menenangkan Taesok, kemudian menyuruhnya pergi dari sana, karena ia sendiri yang akan membereskan kekacauan yang telah terjadi. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 이 새끼야. 빨리 가라고 이 새끼야. Keesokan harinya, Dongso bertemu dengan para bos gangster yang memegang beberapa wilayah di kota tersebut, di mana sebagian besar dari mereka sangat hormat kepada Dongso. Namun, ada satu orang bapak-bapak yang nampak terlihat berani karena dia selalu menyinggung soal kematian Sangdo dan ajudannya, yang membuat Dongso seketika itu pula menjadi sangat kesal, lalu memperingatkan si bapak untuk diam. Tapi sayangnya si bapak terus mengoceh, sampai-sampai membuat Dongso sangat kesal. Kemudian memberikan tamparan yang sangat keras kepada si bapak hingga tak berdaya. 안 그래? 이거 뭐 다들 몸 조심해. 우리 그만하시고 식사하세요. 너 상도한테 부주.
형님 이거 좋은 자리에서 분위기가 이게 뭡니까? 또 드시라고. Lalu tak lama, Dongso dihubungi oleh Taesok untuk memberitahu sesuatu hal yang sangat penting, di mana ternyata Taesok telah berhasil menemukan identitas lengkap milik Bejo beserta fotonya. Tak hanya itu, Taesok juga berhasil mendapatkan sebuah bukti rekaman yang berisi suara si Bejo, yang membuat Dongso kembali teringat dengan suara Bejo pada saat malam penyerangan. 식사들 하세요, 식사들. 입니다. 그래도 뒤에서 제가 박은 건데. Kemudian Dongso dan Taesok bertemu untuk membahas perihal Bejo yang sudah diketahui identitas aslinya, yang ternyata mempunyai nama Kang Kyung Ho, tapi kita tetap panggil Bejo aja ya guys, supaya kedengaran lebih psikopat. Dimana Bejo sebenarnya masih mempunyai seorang ibu, tapi tidak tinggal satu atap. Namun dia sering menghubungi ibunya dengan menggunakan sebuah telepon yang ada di berbagai macam daerah di kota tersebut, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Namun pihak dari Taesok mendapatkan informasi bahwa Bejo saat ini sedang berada di kota Danwon, di mana Dongso memutuskan untuk mengarahkan semua pasukannya ke kota Danwon untuk mencari keberadaan Bejo. Namun sebelum itu, terjadi sebuah perselisihan di antara anak buah Taesok dengan ajudan Dongso, yang membuat Taesok sangat kesal karena mereka tidak bersikap dewasa di situasi yang sangat genting ini. Sedangkan Dongso hanya tertawa melihat semua kejadian itu. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali damai dan langsung mengerahkan pasukannya untuk mencari Bejo. 보육원에서 자랐고 전과는 없습니다. 주 발신지가 충청도 일대였는데 주 발신지는 경기도 고시원이나 원룸, 오피스텔. 장동수 사건 이후로 이 지역 양아치 새끼가 야, 밥이 되든 그냥 가자. Kemudian mereka semua mencari keberadaan Bejo dengan memeriksa setiap tempat yang ada di kota tersebut, seperti hotel, apartemen, kos-kosan, tempat hiburan, restoran, pusat perbelanjaan, WC umum, dan lain sebagainya. Namun sayangnya mereka semua masih belum berhasil menemukan keberadaan Bejo, bahkan mendapatkan sedikit petunjuk saja tidak, di mana ternyata Bejo tidak pernah mengunjungi satupun tempat keramaian yang ada di kota tersebut. 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 그 외 단기 임대 시내 번화가 시장이나 대형 밤에는 Keesokan harinya, Dongso secara tidak sengaja bertemu dengan seorang murid SMA yang kebasahan karena pada saat itu sedang hujan. Dongso yang tidak tega memutuskan untuk memberikan payung yang dipakainya, yang membuat siswi tersebut sangat berterima kasih. Di mana kejadian itu ternyata diketahui oleh Taesok, lalu memperingatkan agar siswi tersebut tidak menerima barang sesuatu yang diberikan oleh Dongso, karena dia adalah seorang bos gangster. Namun respon yang diberikan oleh sang siswi membuat Taesok sangat kaget, karena siswi itu mengatakan bahwa yang terlihat seperti seorang gangster adalah Taesok. Lalu tak lama datang sebuah bus, di mana sang siswi langsung menaiki bus tersebut, yang ternyata di dalamnya ada Bejo. Namun sayangnya Dongso dan Taesok tidak menyadarinya. 아, 이거 가져가. 아저씨는요? 회식을 한다고. 아니 애들 일을 시켜서. 우산 그런 거 막 아무 Singkat cerita, Dongso dan Taesok bersama dengan pasukannya sedang makan malam di sebuah restoran sembari membahas perihal Bejo. Lalu tak lama ada sebuah berita di TV yang menginformasikan bahwa ada seorang siswi yang dibunuh oleh seseorang, di mana di TKP lokasi kejadian ditemukan sebuah payung yang ternyata payung itu milik Dongso, yang artinya bahwa siswi yang terbunuh adalah siswi yang sebelumnya bertemu dengan Dongso, dan sudah dipastikan bahwa yang membunuh siswi tersebut adalah Bejo, di mana Dongso dan Taesok langsung mengerahkan pasukannya untuk mencari Bejo. 아, 왜 우리 잘나신 조폭은 이 술도 내가 들여오는 거니까 편하게. 숨진 박 모양은 학교를 마치고 원한이나 채무 등과 같은 32번 방장 방향 1km 제약입니다. 다 모아 빨리. 지나가는 차들도 다. 끝까지 가주죠. Singkat cerita, Dongso dan Taesok berhasil menemukan tempat persembunyian Bejo, di mana mereka sudah siap di mobilnya masing-masing untuk menyergap Bejo ketika dia pulang. Lalu tak lama datang Bejo dengan menggunakan mobil berwarna putih, di mana dia sudah menyadari keberadaan Taesok dan Dongso. Kemudian Bejo langsung tancap gas dari sana untuk melarikan diri, hingga pada akhirnya terjadilah sebuah kejar-kejaran yang membuat Dongso dan Taesok berhasil menghentikan mobil Bejo dengan menabraknya. Namun sayangnya Bejo masih bisa lolos dari kejaran mereka dengan berlari.
Kemudian mereka semua kembali mengejar Bejo dengan berlari yang membuat mereka harus berpisah satu sama lain agar lebih mudah. Namun sayangnya kesialan menimpa ajudan Dongso karena dia berhadapan langsung dengan Bejo yang membuatnya harus terbunuh. Lalu tak lama datang Dongso yang melihat ajudannya telah sekarat, dimana karena hal itu membuat Dongso semakin dendam lalu melanjutkan pengejaran Bejo sampai masuk ke dalam sebuah tempat hiburan. 정신 차려봐 이 새끼야! Di dalam, Dongso berhasil menemukan Bejo yang sedang bersembunyi di dalam sebuah toilet, di mana dia langsung menobrak pintu toilet lalu mengajar Bejo sampai tak berdaya. Di sini kita dapat melihat bahwa kekuatan Dongso benar-benar sangat luar biasa, karena dia dapat melumpuhkan Bejo yang notabene adalah seorang psikopat hanya dengan beberapa pukulan saja. Kemudian Dongso membawa Bejo yang saat itu sudah sadar ke sebuah gudang, di mana pada saat itu Bejo sempat menyinggung kehidupan mereka yang sebenarnya sama-sama seorang penjahat, yang membuat Dongso seketika itu pula kembali murka, lalu mengajar Bejo untuk membalaskan dendam atas penyerangan sebelumnya dan kematian sang ajudan. Namun ketika Dongso akan membunuh Bejo, tiba-tiba saja datang Taesok dengan menggunakan mobil lalu menabrak Dongso hingga tak sadarkan diri. Kemudian Taesok langsung membawa Bejo pergi dari sana sambil meninggalkan Dongso yang masih pingsan. 사람 목숨 가지고 노니까 적 같은 소리야 이 너 꽃감 좋아하냐? 바로 지금이야. 그렇게 많은 사람을 죽여놓고 너는 미안하다 이 새끼야. 네가 변호사를 선임할 돈이 없으면 Singkat cerita, persidangan sudah digelar di mana Bejo sedang membela diri bahwa dirinya tidak bersalah. Bejo berani mengatakan hal seperti itu karena dia tahu bahwa pihak kepolisian tidak cukup mempunyai barang bukti untuk menghukumnya. Meskipun sebenarnya pihak jasa sudah menunjukkan pisau yang digunakan untuk membunuh para korban. Namun sayangnya pengacara Bejo masih bisa menepis soal pisau tersebut. Hingga akhirnya jaksa langsung mendatangi seorang saksi yang berhasil selamat dari penyerangan Bejo, yaitu Dongso. 직접적인 증거도 없이 저에게 인간들이야말로 진짜 악마입니다. 당신들한테 죄가 없다면 피고인은 이 칼을 모른다고 하셨죠. 2005년 7월부터 9월까지 저 칼과 피고인과의 직접적인 피고인 강경호가 휘두른 이 칼에 Kemudian, scene flashback sebelum persidangan dimulai, di mana Taesok menemui Dongso untuk memintanya hadir di dalam persidangan. Namun sayangnya Dongso tidak mau karena dia masih sangat murka dengan Taesok yang menggagalkan aksi pembunuhannya terhadap Bejo. Kemudian Taesok menjelaskan bahwa satu-satunya bukti yang dapat memberatkan hukuman Bejo adalah kesaksian Dongso, karena hanya dialah korban yang selamat atas penyerangan yang sudah terjadi. Tak hanya itu, Taesok juga menunjukkan sebuah rekaman yang berisi suara pengakuan Dongso perihal kematian Sangdo, di mana karena hal itu membuat Dongso mau tidak mau harus menjadi saksi di persidangan Bejo. Namun dengan satu syarat, di mana Dongso meminta kepada Taesok agar dirinya dimasukkan ke dalam satu penjara bersama dengan Bejo. 내 손에 죽으려고 나를 찾아와 그런 새끼들 잡아 죽이라고 니들 세금 사람 잡아가지고 처벌도 하고 또 써야지 법으로 그 새끼 죽이자 이 개새끼가 쳐 돌았나 Scene beralih ke waktu saat ini di mana Dongso sedang memberikan kesaksiannya perihal kronologi yang terjadi pada saat malam penyerangan. Namun sayangnya keterangan tersebut masih bisa dibantah oleh pengacara Bejo yang membuat Dongso seketika itu pula menjadi sangat kesal. Lalu ia memutuskan buka baju untuk menunjukkan bukti yang pastinya sudah tidak bisa dibantah, di mana Dongso menunjukkan luka tusukan yang disebabkan oleh Bejo. Tak hanya itu, Dongso juga meminta kepada Bejo untuk buka baju karena pada saat malam penyerangan, Dongso berhasil melukai dada bagian kiri Bejo. 여기 저 새끼가 맞습니다 피고인의 인권과 법정의 권위 모두를 가족이 그렇게 개죽음을 당해도 지금이라도 이걸 놈은 사람을 장난삼아 죽이는 놈이야 가슴은 또 한 번 찔렀습니다 그리고 내가 내 차를 뒤에서 들이받아가지고 날 내리게 만든
Berkat kesaksian yang diberikan oleh Dongso yang benar-benar terbukti, membuat hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman kepada Bejo dengan hukuman mati. Namun saya tidak tahu apakah Bejo akan melakukan kasasi untuk meringankan hukumannya atau tidak. Tapi apabila dilihat statusnya sebagai warga biasa, mungkin hukumannya akan tetap sama meskipun dia melakukan kasasi. Namun beda cerita apabila Bejo adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar. Kemungkinan besar bahwa Bejo akan mendapatkan keringanan hukuman, ya paling enggak hukuman seumur hidup nggak sih? 참고로 여기 허상도는 제 친구입니다. 극도의 폭력 성향과 법의 입법 취지와 강경호에게 Singkat cerita, Shin sudah sampai di sebuah penjara di mana ada sebuah mobil yang membawa narapidana baru, di mana kedatangan napi tersebut disambut oleh napi-napi lain yang ternyata napi yang datang adalah Dongso, di mana kedatangan Dongso di dalam penjara adalah sebuah mimpi buruk bagi Bejo. Namun sayangnya di film ini tidak memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Dongso kepada Bejo di dalam penjara, tapi yang pasti Dongso tidak akan tinggal diam, di mana dia pasti akan membuat Bejo sangat-sangat tamat menderita di dalam penjara. Dan film pun berakhir.